Dianggap bela Jessica Wongso, begini jawaban bijak jurnalis Christian Gries. Jadi orang kan menganggap seakan-akan laporan kepada Jessica banyak, padahal ini satu orang aja. Jadi biasalah orang pacaran ribut, terus kalau kemudian dia dituduh umpamanya pacarnya itu mengkhianati dia, ya kan? Dia menutup diri, dia kunci kamar, ya. Sehingga di sana itu kan kalau kunci kamar nggak boleh dobrak kan, sehingga pacarnya itu lapor polisi datang memeriksa apa kamu mau bunuh diri atau tidak, kenapa tutup kamar, kenapa tidak balas telepon, begitu-begitu saja. Nah, hal itu semua kan direcord gitu loh. Tetapi yang paling penting ingin saya sampaikan sebenarnya, supaya para dokter berhati-hati loh sebenarnya ya. Dokter ini kan tidak atas perintah pengadilan datang ke pengadilan ini. Mereka jadi saksi ahli sifatnya volunteer. Membuka rahasia klien itu merupakan pelanggaran hukum loh. Ini tolong hati-hati nih. Saya pernah, atau kami jurnalis pernah mempertanyakan mengenai rekam medisnya almarhumah Mirna. Ini menarik nih. Itu nggak ada soalnya di sidang ya? Nggak ada di sidang dan juga nggak dibahas sama sekali ya di Netflix. Mungkin tim produksi Netflix nggak nemu gitu ya. Tapi ada pertanyaan buat saya, apakah saya sampai mengejar itu? Terus saya bilang bahwa waktu itu penugasan saya di tim Jessica gitu ya, nggak mungkin keluar apalagi break dari sidang gitu ya. Seingat saya sekali saya liburan ke Jogja itu selama sidang bulan itu. ya? 3 bulan alhamdulillah. Itu mengenai rekam medis almarhumah Mirna untuk membuka opsi bahwa apakah ada penyebab kematian yang lain. Nah, itu harus dikasih konteks tuh Kak. Kenapa medical record itu sangat penting untuk kasus ini? Karena kan gini, cause of death di putusan gitu kan. Kenapa Jessica bersalah? Karena secara sah dan meyakinkan bahwa Mirna itu meninggal karena cyanida dan diduga karena ada tempus ya, berapa 33 menitan lah ya. Tempus adalah waktu ya. 33 anak hukum 33 menitan ada di gelas itu gitu ya, gelas yang kopinya berisi kopi, terus kopinya secara sah dan meyakinkan menurut hakim ya. Menurut hakim itu diminum sama almarhumah Mirna dan itu menyebabkan meninggalnya. Jadi cause of death-nya adalah cyanida. Kopi mengandung cyanida gitu ya, ada cyanida gitu. Nah, kan perlu dibuka opsi menurut tim produksinya Netflix ketika nanya ke saya, apakah pernah ada opsi atau pembahasan di persidangan mengenai rekam medis almarhumah Mirna? Terus bilang, oh tidak ada, saya tidak ingat ada pembahasan itu. Terus kamu sendiri atau teman-teman jurnalis lain di Indonesia pernah nggak membahas mengenai atau coba untuk bertanya mengenai rekam medis almarhumah Mirna? Terus wah, itu there is a very good finding kan, tidak pernah kami bahas dan mungkin akan menghadirkan sesuatu yang baru kalau misalnya kita tahu gitu ya. Saya berinteraksi langsung sama Jessica itu kan gak hanya di ruang sidang ya, karena prosesnya lama gitu ya untuk meyakinkan Bang Otong, meyakinkan keluarganya Jessica, meyakinkan Jessica-nya sendiri bahwa boleh ya saya ikut di dalam rutan gitu ya. Dan saya nggak dalam tugas liputan waktu itu. Yang saya alami dan yang saya lihat langsung, Jessica normal ya pada umumnya sepantaran saya ngobrol, nggak ada tuh yang kayak tegangan terus kayak aneh gitu ya. Setidaknya ya dalam beberapa waktu kami berinteraksi itu ya biasa aja loh. Jadi ya karena seumuran juga ya, saya bilang kita ya disitulah cara saya untuk meyakinkan Jessica bahwa kita seumuran loh. Jadi saya juga sangat mengerti dan ini hak kamu untuk bicara. Bang Otto kan sempat bilang itu ya, tapi ternyata Jessica-nya kalau memang syaratnya harus mengaku salah dia nggak mau, dia mending ada di dalam aja gitu kata Bang Otto ya. Dan mungkin bisa dilihat di berbagai wawancara Bang Otto beberapa waktu ini gitu. Jadi ya itu prosesnya, itu antara gerasi berarti Jessica-nya ternyata nggak mau gitu karena harus ngaku salah ya. Kalau enggak ya kita nunggu hasil peninjauan kembali yang lagi atau mau diajukan sama Bang Otto ya. Kemarin mereka sudah nyampein bahwa mereka akan melakukan peninjauan kembali. Kita juga mungkin nanti ya dari Bang Otto pingin tahu sebenarnya novum namanya, bukti baru apa sih sebenarnya yang diajukan buat diharapkan bisa meringankan hukuman Jessica. Pasti diumumin kok sama Mahkamah Agung. Dan ini untuk kasus Jessica silahkan kalau mau yang percaya bahwa dia tidak bersalah, itu percayaan masing-masing. Ada yang percaya dia salah silahkan gitu ya, tapi bahwa ada proses hukum yang udah berjalan dan kita harus memahami bahwa nggak ada cara lain. Kalau bagi bapak ibu ya, om dan tante yang percaya Jessica nggak salah, nggak ada cara lain untuk ngeluarin Jessica dari tahanan selain perlawanan hukum gitu loh. Atau bagi yang percaya Jessica salah, nggak ada cara lain untuk tetap membuat dia menjalani hukuman, ya memang harus sesuai dengan putusan hukum gitu ya. Jadi proses hukum kan udah jalan ya.
di pengadilan tinggi udah gitu ya, sampai sekarang udah peninjauan kembali juga udah, tapi katanya Bang Otto udah mengajukan lagi ya peninjauan kembali. Jadi semua hal itu sebenarnya sih kayaknya kita harus memilah gitu ya. Jadi ya kita hormatin lah hukum kita. Buan selaku pengacara dari Jessica Kumolo Wongso sangat yakin bahwa kliennya tidak bersalah. Keyakinan itu mencapai 99%. Ia merasa bahwa terlalu banyak kejanggalan dalam kasus kopi sianida ini. Yang pertama dimulai dengan Mirna yang tidak diotopsi. Di persidangan, Dr. Slamet Purnomo yang menangani jasa Mirna mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan otopsi, melainkan hanya mengambil sampel dari beberapa bagian tubuhnya Mirna. Dan saat ditanya kenapa dia tidak melakukan otopsi, padahal itu permintaan polisi, Dr. Slamet menjawab bahwa itu perintah polisi untuk tidak diotopsi. Padahal di dalam bekas perkara yang ada pada pihaknya Jessica, mereka punya surat dari Polsek Tanah Abang yang mengajukan otopsi. Poin kedua yang dibuat oleh Pak Otto Hasibuan adalah bahwa sianida muncul setelah 3 hari meninggal. Dalam laporan akhir yang diketahui oleh publik, hanya ditemukan juga cuma 0,2 mg sianida pada sampel lambungnya Mirna. Senyawa itu ditemukan 3 hari setelah Mirna meninggal. Padahal dalam laporan sebelumnya dikatakan bahwa 70 menit setelah Mirna meninggal, cairan lambungnya Mirna itu sempat diperiksa, tapi tidak ditemukan adanya sianida. Pertanyaannya, bisakah dari tiada menjadi ada? Karena ini kan masuk mulut. Dikatakan diminum tidak ada sianida, tapi 3 hari jadi ada. Mungkin nggak? Aneh kan? Kata Pak Otto Hasibuan. Basically guys, dia memberikan logika kayak kalau misalkan sebelumnya ada, terus jadi nggak ada, ya mungkin itu bisa terjadi karena memang senyawa sianida ini sifatnya itu mudah menguap. Tapi kalau misalkan tadinya nggak ada, menjadi ada potensi kemungkinan sianida itu dimasukkan ke tubuhnya Mirna setelah meninggal. Tapi Pak Otto juga menambahkan, menurut dokter lain, di dalam tubuh manusia itu sebenarnya selalu ada sianida. Hanya saja kadarnya sedikit dan tidak mematikan. Biji apel mengandung 0,6 mg sianida. Kacang almond, singkong, rokok, air ledeng dari palm, semuanya mengandung sianida. Dan menurut para ahli, sianida bisa mematikan jika kandungannya itu antara 50-176 mg. Sedangkan sekali lagi yang ditemukan di tubuh Mirna setelah 3 hari hanyalah 0,2 mg. Poin ketiga adalah tidak tercium bau almond. Ini juga kita sempat bahas di naror sebelumnya bahwa ketika seseorang kehilangan nyawa mereka karena sianida, tercium bau bitter almond pahit dari tubuh mereka. Menurut Pak Otto, dokter pertama yang memeriksa Mirna adalah Dr. Jaya Surya Atmaja. Dan saat pemeriksaan, bibir dan kuku Mirna itu berubah menjadi warna biru. Dan dari tubuhnya tidak tercium sianida. Menurut Pak Otto, mestinya Pak Jaya ini dihadirkan di pengadilan. Tapi kenyataannya Dr. Jaya tidak diminta atau diajukan oleh polisi ataupun jaksa sebagai saksi. Setelah akhirnya Dr. Jaya bersaksi di pengadilan dan mengatakan bahwa orang yang meninggal karena sianida itu tubuhnya berubah menjadi warna cherry red, gak lama kemudian ayah Mirna datang ke pengadilan dan membawa tumpukan foto yang memperlihatkan bahwa bibirnya Mirna dan wajahnya itu sempat berwarna merah. Tidak sesuai dengan foto-foto yang pertama beredar atau pengakuan awal para saksi yang bilang bahwa Mirna berubah menjadi warna biru. Poin selanjutnya dari Pak Otto adalah CCTV yang direkayasa. Saat persidangan ada CCTV yang dinilai menyudutkan Jessica. Jurnalis Christian Gries cukup menjadi sorotan publik usai dirinya muncul dan memberikan pendapatnya dalam film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix. Setelah memberikan pendapatnya terhadap sifat terdakwa, sang jurnalis dituding berpihak kepada Jessica Wongso. Christian Gries pun akhirnya punya suara dan buka suara dan memberikan jawaban bijak untuk menanggapi tudingan tersebut. Setelah dirinya muncul dalam film dokumenter tersebut, banyak publik yang berspekulasi bahwa sang jurnalis lebih condong membela Jessica Wongso. Seperti diketahui dalam dokumenter itu, berpendapat berbeda dengan psikolog terkait dengan sifat asli Jessica Wongso. Psikolog mengatakan Jessica adalah orang yang sangat terstruktur dan bisa menyusun rencana dengan rapi. Sedangkan sang jurnalis mengatakan Jessica adalah orang yang sangat manja. Namun dirinya sadar bahwa fakta yang diungkapnya tersebut tentu akan bertentangan dengan kubu yang meyakini bahwa Jessica bersalah. Hal itu lantaran yang diungkapkan tak sesuai apa yang mereka harapkan. Jadi kalau orang yang percaya bahwa Jessica salah, pasti dia bilang bahwa saya membela Jessica ya dengan fakta-fakta hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan dia, ungkap Christian Gries yang dilansir dari kanal YouTube Intense Investigasi.
Sementara kubu yang mendukung Jessica Wongso tentu akan percaya dengan pendapat yang diberikannya dalam dokumenter tersebut. Pasalnya, Vistian mengungkapkan sebuah fakta yang sebelumnya belum pernah terungkap dalam persidangan. Tapi bagi orang yang mendukung Jessica, pasti dia bilang, wah bagus ya, akhirnya ada sisi lain dari Jessica yang belum pernah terungkap selama persidangan, katanya lagi.